Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh kerana kebaikanmu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan
kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mahu.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam pembacaan pada hari Minggu ini kita dijemput untuk merenungkan beberapa perkara. Yaitu perkara yang pertama, saudara-saudari, ialah tentang kasih Tuhan itu sentiasa available, sentiasa terbuka, dan sentiasa ada, dan sentiasa tersedia. Kalau kita lihat di dalam pembacaan pertama, diambil daripada kitab nubuat Yehezkiel. Dia menghadapi, ataupun Nabi Yehezkiel ini, saudara-saudari, dia menghadapi satu situasi cabaran bersama dengan seluruh umat Israel pada waktunya. Ya, pada waktu itu umat Israel, mereka beranggapan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil, tidak tepat, ataupun Tuhan yang menghukum, dan macam-macam lagi. Sebab itu mereka mengatakan, "Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel." Ya, sebab apakah pengalaman mereka, umat Israel pada masa mereka berpengalaman, ataupun mereka mengalami, ya, ketika mereka berbuat baik,
maka Tuhan akan memberikan mereka reward ataupun kebaikan. Tetapi apabila mereka melakukan kesilapan ataupun dosa, maka mereka akan dihukum dan menghadapi cabaran atau permasalahan kehidupan. Dan akhirnya apa yang mereka alami ini telah membuatkan mereka mempersoalkan keadilan Tuhan dan mahu meninggalkan Allah Yahweh. Maka Nabi Hezekiel memberikan mereka satu teguran agar mereka tetap bertahan dan agar bahwa tindakan Tuhan itu sentiasa tepat. Kita mungkin pernah mengalami peristiwa yang dialami oleh orang Israel pada zaman ini, pada masa Hezekiel, saudara-saudara. Kita mungkin pernah mendengar ataupun kita berkata kepada diri kita sendiri, sesama kita, life is unfair. Hidup ini tidak adil. Kenapa saya buat bagus tetapi tiba-tiba saya ada masalah, ditimpa kemalangan, ditimpa kesusahan dan macam-macam lagi. Sedangkan selama ini saya banyak buat baik, saya melayani Tuhan, saya pergi sembahyang dan macam-macam lagi. Saudara-saudari, inilah sebenarnya reality kehidupan. Ini bukan bermaksud life is unfair, tidak bermaksud God is unfair. Ini adalah realiti kehidupan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bangun, seperti kehidupan kita itu seperti roda. Inilah dinamik kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudari, apapun situasi kehidupan kita, kita diingatkan oleh Nabi Hezekiel untuk sentiasa bersandar dan berharap kepada bantuan dan kasih Tuhan itu. Apapun situasi kehidupan cabaran yang kita hadapi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena bagi Tuhan kasih-Nya itu sentiasa mencukupi. Dan perkara seterusnya saudara-saudari, kita dibawa kepada perkara yang kedua renungan kita bersama, yaitu pertobatan. Kita dijemput untuk bertobatlah selagi masih ada masa kesempatan. Sama seperti dalam pembacaan pertama, Hezekiel mengingatkan kepada umat Israel pada waktunya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Dalam arti kata lain, kalau dia bertobat dan menyesal apapun kesilapan, kelemahan dalam kehidupannya, dan dia kembali dan berpegang teguh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Sama seperti dalam Injil hari ini juga saudara-saudari, kita diingatkan satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang ayah yang mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama ia mengatakan ya, tetapi tidak melakukan apa yang disuruh oleh bapaknya itu. Dan yang kedua, anak yang kedua itu dia mengatakan tidak mau, tetapi akhirnya dia menyesal, dia bertobat dan dia melaksanakan apa yang bapak dia suruh. Jadi saudara-saudari, kita diingatkan untuk bertobat selagi masa ada kesempatan. Dan di dalam pembacaan ini juga saudara-saudari, Injil hari ini sebenarnya adalah satu sindiran, adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sebagai sindiran kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ataupun ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus ini. Kalau kita lihat secara mendalam konteks ini saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka ini adalah tergolong daripada golongan elit. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, mereka adalah orang-orang yang paling dekat di dalam sinagoga dan tempel, mereka adalah orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Taurat Musa. Dan mereka berpikir, orang-orang ini, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka berpikir pada masa mereka itu adalah orang yang paling kudus, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang berkudis. Mereka berpikir bahwa saudara-saudari, oleh karena mereka ya adalah orang yang sangat patuh kepada hukum Taurat, tahu tentang undang-undang, selalu datang sembahyang, dan akhirnya sikap mereka itu membuatkan mereka memandang rendah terhadap para pendosa seperti pelacur dan pemungut cukai. Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai sindiran kepada mereka agar mereka bertobat dan tidak berlaku sedemikian. Dan Yesus memberikan mereka lagi bahwa ketika Yohanes Pembaptis datang dan menyerukan pertobatan di padang gurun, ramai orang datang kepada
dibaptiskan di sungai Yordan. Yaitu mereka ini adalah orang-orang yang bawahan, yang di outcast, yang dipinggirkan dalam masyarakat, para pemungut cukai, para pelacur, para pendosa. Tetapi siapa yang tidak datang? Imam-imam kepala ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak bertobat. Dan sedangkan sekarang Yesus sendiri datang di hadapan mereka, masih lagi mereka tidak percaya dan yakin dan tidak mengenal siapa Yesus itu. Malah mereka memanggil Yesus itu adalah orang yang menghujat Allah, pemabuk, dan berkawan dengan pemungut cukai dan pelacur. Jadi saudara-saudari, kita ingatkan perkara yang kedua pada hari Minggu ini, bertobat selagi masa ada kesempatan. Ya, baru-baru ini kita telah menghadapi pilihan raya negeri, dan saya melihat di dalam media sosial terdapat banyak tomahan ataupun tuduhan-tuduhan sesama beberapa pihak, dan mungkin pada masa ini saudara-saudari kita diingatkan untuk saling bermaafan, saling memaafi, dan saling memohon maaf terhadap apapun yang telah berlaku, karena everything is over. Now kita harus berjalan bersama sebagai satu rakyat untuk membantu tempat yang lebih baik. Jadi saudara-saudari, seterusnya kita dibawa kepada renungan yang ketiga, yaitu kesaksian hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam perumpamaan Injil hari ini, saudara-saudari, telah disajikan kepada kita dua anak itu. Anak yang sulung yang mengatakan ya, tetapi tidak melaksanakan. Anak yang kedua yang mengatakan tidak mau, tetapi dia melaksanakan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada dua orang anak ini, saudara-saudari? Dia mengajak kita tentang arti iman kita itu adalah bukan hanya di atas kepala, tetapi dia harus mengalir dalam hati dan akhirnya keluar melalui tangan pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, kesaksian hidup Kristiani ini kita dipanggil untuk bukan hanya beriman pada Tuhan, bukan hanya datang ke sembahyang, bukan hanya untuk berdoa, tetapi kita harus ataupun dibawa oleh Yesus agar melaksanakan iman yang kita yakini ini di dalam kehidupan kita yang konkret di dalam masyarakat. Baru-baru ini saudara-saudara, dan kemarin saya pergi mengundi di SK Kepulu, sebab saya mengundi di bawah Dewan Undangan Negeri Sub, dan saya melihat di sana ada kawan sebaya saya. Mereka tahu saya Patri. Mereka heran nampak saya. Father, aku pergi mengundi kah? Jadi saya pun bercakap sama mereka lah. Memang saya masih rakyat Malaysia. Saya ada tanggung jawab sosial untuk mengundi. Saya bukan warga negara surga. Saya bilang. Belum lagi. Jadi saudara-saudari, ini tanggung jawab kesaksian hidup sebagai Kristiani dalam hal-hal memilih, ya. Dan sebenarnya saudara-saudari, inilah dan sebenarnya kita dibawa pada perkara yang terakhir, yaitu tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya skills kita di dalam hidup bercommunity sesama kita. Di dalam pembacaan kedua kita telah mendengar surat daripada Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Dia memberikan kita satu teladan, yaitu bersikap seperti Yesus Kristus sendiri. Bagaimana seharusnya hendaknya kita hidup di dalam masyarakat. Hendaknya kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dalam satu tujuan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari pujian sia-sia, tidak minta puji, sentiasa rendah hati, menganggap orang lain adalah penting dan bukan diri sendiri. Selain daripada itu, dia menambah lagi di sini, ikutlah, teladanilah sikap Yesus Kristus. Walaupun dia Allah, dia menganggap tidak serata dengan Tuhan. Sebaliknya, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi saudara-saudari, 4 perkara yang kita belajar pada hari ini. Perkara pertama, kasih Tuhan itu sentiasa terpenuhi, sentiasa terbuka, sentiasa available kepada kita. Dan kita dibawa agar selagi masih ada masa dan kesempatan untuk bertobat dan berubah,
berbalik kepada Tuhan, inilah masanya untuk datang kepada Tuhan dan bertobat secara berterusan dan bukan one off. Yang ketiga juga kita dipanggil untuk sentiasa bersaksi akan kehidupan Kristen kita. Sama seperti anak yang pertama, dia hanya beriman, dia hanya berkata iya tetapi tidak melaksanakannya. Jadi kedua-dua anak ini, tindakan anak ini, anak yang pertama dan anak kedua, kita dipanggil untuk meneladani dan sentiasa komplimen, sentiasa memenuhi antara anak pertama kedua. Iman sentiasa mengatakan iya dan melaksanakannya, bukan hanya dalam pikiran hati tetapi juga di dalam tangan dan perbuatan seharian. Dan akhirnya kita dijemput untuk sentiasa menuruti dan meneladani sikap Yesus Kristus yang rendah diri dan sentiasa mementingkan sesama, yaitu hidup berkomuniti, bersikap seperti Yesus. Amin.